Di saat guru mencubit pipi si gadis kecil, si guru langsung mendapat karmanya. Di perjalanan pulang dari sekolah, guru mengendarai sepeda dan mengenai batu besar. Kemudian langsung jatuh ke dalam selokan. Dan alasan ini ada di gadis kecil tersebut. Kelihatannya seperti anak gadis biasa, tapi dia sejak lahir sudah menerima kutukan. Orang-orang yang memegangnya, orang itu akan mengalami hal sial. Mamanya meninggal di saat itu juga karena memegangnya. Papanya masih tidak tahu anaknya mempunyai kemampuan seperti ini, dan membawanya untuk meninggalkan nenek. Tapi juga karena tidak hati-hati memegangnya, dia meninggal di jalan, hingga nenek di kampung yang memegangnya juga sial meninggal di rumah. Sejak saat itu, gadis kecil ini diadopsi dan tinggal di kuil. Dan tiap hari dia hidup di dalam bayangan, karena dia takut bisa melukai orang-orang di sekitarnya. Waktu berlalu dengan cepat, si gadis kecil sudah masuk sekolah. Dia datang ke sekolah, dan teman-teman kelasnya mengira dia orang yang aneh. Ini hari yang cerah, tapi dia akan tetap memakai jas hujan kuning. Anak-anak yang lain bisa main bersama, sedangkan dia, tiap hari selalu sendirian. Dan di badannya membawa seekor cicak. Hari ini, ada teman kelas yang penasaran dan menanyainya, "Tidak hujan, kenapa pakai jas hujan?" Si gadis kecil ini pun menceritakan tentang kutukannya. Tapi teman-teman kelasnya, bahkan gurunya tidak percaya dengan apa yang dia katakan, dan mencubit pipinya. Siapa sangka hal sial pun terjadi. Si guru di perjalanan pulang dari sekolah, mengendari sepedanya dan mengenai batu besar lalu jatuh ke selokan. Hal ini dengan cepat menyebar di sekolah. Sejak itu, semua teman kelas pun mempercayai perkataannya. Dan di tempat dia muncul, semua orang akan ketakutan dan langsung menjauhinya. Tapi anak laki-laki ini tidak takut dengannya, malah menjadi temannya. Keduanya ke sekolah bersama, saling bercerita. Hingga hari ini, di perjalanan pulang, peliharaan si gadis masuk ke tanah dan menghilang. Si anak laki-laki demi membantunya mencari cicak, pun masuk ke dalam tanah. Mencari sangat lama, hingga turun hujan. Tetap saja tidak ketemu. Mereka kecewa dan mencari tempat untuk berteduh. Si gadis kecil pertama kalinya melepaskan jas hujan kuningnya, dan menutupi badan si anak laki-laki. Keduanya bersama hingga hujan berhenti. Keesokan harinya si anak laki-laki sakit. Si gadis sangat menyesal. Dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Sejak itu, si anak laki-laki pun tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tidak lama kemudian, keluarga anak laki-laki pindah ke kota. Bertahun-tahun kemudian, si anak laki-laki sudah tumbuh besar. Tapi di dalam hatinya masih tidak lupa dengan si gadis itu. Menggunakan kesempatan di hari libur sekolah, dia kembali lagi ke kampung halaman mencari si gadis. Dan sangat beruntung dia akhirnya menemukannya. Melihat si gadis ini suka membaca buku, dia pun menemaninya membaca buku bersama. Mendengar gadis ini suka minum alkohol anggur, dia pun diam-diam mengeluarkan alkohol anggur dan minum bersamanya. Mendengar gadis itu suka makan sushi, sudah malam pun dia masih meminta papanya untuk membuatkan sushi, lalu membawakannya ke si gadis sebagai kejutan. Si gadis baru pertama kalinya bertemu dengan orang yang sangat baik kepadanya. Saat itu, dia pun jatuh cinta dengan si pria ini. Dan tidak bisa menahannya lagi, ia menyiuminya. Tapi dia tidak kepikiran kalau kutukan itu akan menyelakai orang-orang di sekitarnya. Keesokannya, pria itu mengalami hal sial. Gadis ini sangat kasihan, karena kutukan di tubuhnya. Orang yang menyentuhnya akan terkena sial. Di saat masih kecil, keluarganya karena menyentuhnya pun meninggal. Setelah besar, gadis mempunyai orang yang disukai. Tapi karena tidak tahan untuk menyiuminya, keesokannya, pria itu langsung sakit masuk rumah sakit. Memiliki kemampuan yang mengerikan ini, membuat gadis ini sudah pasti akan sendirian selama hidupnya. Demi melindungi si pria, dia memilih untuk meninggalkannya. Waktu berlalu dengan cepat, 5 tahun sudah berlalu. Di saat dia muncul lagi, pria itu agak bingung. Dia sudah lama tidak bertemu dengan si gadis. Kali ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Ia melepaskan tali sepatunya, dan mengikat kedua kaki mereka bersama. Dengan begini dia baru merasa aman. Di malam hari mereka jalan-jalan, makan dan saling bercerita. Tapi si gadis sangat mengerti. Dia tidak mungkin bisa bersama dengan pria ini. Si gadis datang hanya untuk memberikan ucapan perpisahan.
karena ia ingin keluar negeri. Si pria sangat sedih, tapi si gadis tetap bersikukuh. Pada akhirnya si gadis pun tetap pergi. Hingga akhir, dia tetap tidak tahu rahasia kutukan si gadis. Dia sebenarnya menderita penyakit. Sewaktu kecil, dia dan orang tuanya mengalami kecelakaan di jalan. Orang tuanya meninggal di tempat, dan dia masih bisa diselamatkan. Di saat proses penyelamatan, dokter tidak hati-hati mengenai badannya dengan darah pasien yang menderita AIDS. Dengan beginilah ia tertular penyakit AIDS. Awalnya gadis ini tidak mengerti sama sekali. Setelah dia mencari tahu di kamus, dia baru mengetahui semuanya. Sejak itu, dia tiap hari akan menggunakan jas hujan kuning. Bertemu dengan siapa akan langsung mengatakan dia dikutuk. Juga tidak membiarkan orang lain untuk mendekatinya. Rahasia ini dia simpan sendiri dan tidak ada yang tahu. Hingga hari ini, si pria ke rumah sakit untuk menjenguk temannya. Dan melihat bayangan si gadis. Sebelum dia mengejar, orangnya sudah hilang. Dalam hatinya merasa ragu. Dia tahu hanya biksulah yang bisa memberikannya jawaban. Dia menggunakan nyawanya untuk mengancam biksu. Biksu yang tidak bisa apa-apa pun memberitahu kebenarannya. Ternyata selama ini si gadis tidak mengatakan apa-apa. Demi menyembuhkan penyakit, sekarang keadaannya semakin memburuk. Bisa hidup berapa lama lagi tidak ada yang tahu. Setelah mengetahui alamat si gadis, si pria langsung pergi menemuinya. Sang gadis bertemu dengan si pria tidak merasa kaget. Dia berkata dirinya sebenarnya adalah alien. Tunggu UFO datang menjemputnya. Dia sudah bisa kembali ke planetnya sendiri. Berharap di saat berpisah, si pria masih bisa mengatakan selamat tinggal dengan tersenyum. Si pria tidak membantah kebohongannya. Mereka pun bercerita seperti biasanya. Tiba-tiba penyakit si gadis kambuh. Dia mengantarnya ke rumah sakit. Malam ini, sang pria di bawah hujan deras. Dia tidak tahu harus bagaimana untuk menolongnya. Mengingat gadis itu pernah berkata ada seseorang yang pernah memotret keajaiban ini. Itu adalah pola yang disebut lingkaran misterius. Dan digantikan dengan menjadi pesawat UFO. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menaruh harapan pada keajaiban. Demi membuat pola ini, dia tanpa tidur dan istirahat mencabut rumput. Melewati beberapa hari usahanya, pola yang misterius akhirnya selesai. Setelah gadis itu tahu, tidak peduli larangan dokter, dia diam-diam keluar dari rumah sakit. Dia bersandar di punggung si pria, dan duduk di tengah-tengah pola yang dipenuhi dengan lampu. Bersama-sama menunggu muncul keajaiban. Tapi sudah menunggu lama, keajaiban tetap saja tidak muncul. Mereka akhirnya menangis penuh kesedihan. Di saat mereka sudah mau putus asa, ada sebuah lampu yang menerangi. Tiba-tiba cahaya dari langit meneranginya. Melihat UFO beneran datang. Sang gadis sudah akan pergi. Dia menangis dan berpisah dengan pria tersebut. Kemudian dia pun menghilang. Beberapa tahun kemudian, si pria membuka restoran sushi. Dan di dalam hatinya masih diam-diam berharap gadis itu muncul. Ada yang bilang, gadis itu sebenarnya sudah meninggal. Tapi aku lebih berharap gadis itu benaran kembali ke planetnya. Di sana baru tidak ada penderitaan dan air mata. Seperti inilah barulah solusi untuk si gadis. Dan penyelamatan yang diberikan oleh si pria.